Hari ini merupakan hari yang spesial karena gue dapet 3 gears baru dari Roland. Jadi tepat hari ini Roland baru aja launching seluruh dunia dari line Aira series mereka yang terbaru, yaitu namanya adalah Aira Compact yang terdiri dari T8 Beat Machine, J6 Chord Synthesizer, dan E4 Voice Tweaker. Nah, seperti yang barusan kalian lihat, gue bikin beat itu DAW-less, yang artinya gue nggak pakai DAW ataupun nggak pakai komputer, melainkan gue pakai ketiga gears tersebut. Dan mungkin udah ada yang bisa nebak-nebak fungsi dari ketiga gears terbaru dari Roland ini. Dan ada juga yang penasaran gue sebenarnya abis ngapain sih, gimana sih cara mainin alatnya barusan. Jadi sekarang kita bahas aja satu-satu, fungsinya apa dan gimana cara maininnya. Let's go! T8 Beat Machine, ini udah jelas ya dari namanya, sebuah drum machine yang menyediakan beberapa modul sound legendaris dari drum machine Roland. Ada TR-909 kick, ada TR-606 snare dan hi-hat, TR-808 clap, TR-606 tom, dan dia juga dilengkapi dengan bass synthesizer dari TB303. Sequencer drumnya khas banget TR ya, kalau lo pernah lihat ya. Jadi dia tinggal lo rangkai di sini. Misalnya ini close hi-hatnya, clapnya mau lo taruh di sini. Dan juga bisa live recording kayak gini. Tiap step bisa lo atur probability-nya jadi bisa makin dynamic ya. Tinggal dipencet note-nya yang lama. Nanti ada P di sini, ini probability-nya bisa lo atur. Nah, jadi nggak selalu sama ya. Nah, buat TB303 bass sequencingnya lu bisa atur note-nya di sini pakai keyboard gitu. Set record. Filter si TB303-nya juga ada, jadi lo bisa bikin ala-ala acid gitu ya, khasnya TB303. Ada pitch-nya juga, jadi bisa lo atur oktavnya ya. Ada decay-nya juga, nih enak sih buat bikin sejenis seperti Aero 8 sub bass gitu. Terus dia ada efek delay juga. Bisa ala-ala dub gitu ya. Kalau lo sambil pencet shift, lo bisa atur timing dari delaynya ya, 1/8. Dan reverb. Reverbnya nih kayak sejenis ada gatednya gitu sih. Jadi dia menjaga beatnya aman gitulah. Terus ada mute, misalnya bassnya mau kicknya mau gue ilangin dulu. Gue mencet shift di sini, matiin dulu. Clapnya juga matiin dulu. Play. Unmute. Terus dia bisa ada sejenis fill in juga, jadi sambil lu mainin lu bisa langsung masukin fill in, tinggal pencet shift dan
fill in. Pencet trigger. Dia balik lagi langsung ke sequence awalnya. Berguna banget sini buat live performing. Terus step loop. Nah ini lucu sih, step loop ini juga kayaknya bakal seru banget untuk dipakai live. Jadi dia akan ngeloop pattern dari satu step. Kayak gini contohnya. Cara ngaktifinnya pencet shift dan pattern. Dan kalau lu pencet lebih dari satu touch, dia akan jadi arpeggiator ya. Jadi contoh kayak gini. Contoh kayak gitu. Gears kedua ada J6 Chord Synthesizer. Sekilas mungkin ini kelihatan kayak modul synthesizer biasa ya, dengan touch piano kayak gini. Tapi ini ternyata jauh berbeda dan fresh banget cara kerjanya menurut gue. Dalam keadaan normal kayak gini, lo bakal bisa mainin polyphonic synthesizer dengan karakter khas Juno ya, soundnya kayak gini. Nah, yang bikin beda nih fitur chords-nya. Jadi kalau gue nyalahin fitur chords-nya di sini, lu jadi bisa ada scale-nya dan langsung jadi chords. Seru banget ya. Jadi lu bisa mainin chord dengan banyak banget scale yang disediain ya. Kalau lu mau lihat scale-nya ada apa aja, lu tinggal pencet shift sama chord, nanti dia ada pilihannya. Bisa langsung lu tes. Lengkap banget ya, ada jazz, ada pop segala macem. Kalau lu lihat di manual dia ada banyak listnya ya, jadi lu bisa cek. Seru banget kan, menurut gue ini fitur paling inspiratif sih buat gue. Dari ketiga Gears, gue paling lama ngutak-ngatik di bagian sini gitu. Karena dia ada juga yang namanya variation. Jadi variationnya ini kalau lu nyalain, dia nggak sekedar chords doang, tapi dia ada sejenis rhythmical variasinya gitu. Lu bisa pilih berbagai macam variasi. Mulai dari kayak yang standar arpeggio, dari setiap style itu kayak ada 12 variasi kalau nggak salah. Terus ini style yang arpeggio gitu ya. Terus ada juga yang kayak rhythmical gitu. Terus bisa sambil lo kayak gini lo bisa milih sound banknya juga, ada lumayan banyak sini. Lo bisa pilih sound terus kayak nyobain soundnya satu-satu. Terus kalau lu hold dia akan tetap jalan. Dia menyediakan delay dan reverb juga. Seperti biasa pencet shift lu bisa atur time-nya. Dan reverb. Terus kalau octave, pencet shift, dia bisa naik turun satu oktav, naik satu oktav. Seru banget. Nah sekarang gimana cara bikin sequence-nya? Gampang, lu tinggal record aja di sini.
Seru banget ya. Dan satu lagi yang menurut gua powerful adalah lo bisa send MIDI chord-nya ke DAW lo dengan koneksi via USB di sini nih. Jadi buat gue pribadi, J6 ini bakal kepake banget buat gue nyari inspirasi progresi chord sih. Terutama pas lagi produksi ya. Dan kalau lo mau bikin step sequencer yang lebih tradisional juga bisa. Tinggal assign kayak gini. Ini step 1, step 2, step 3, step 4, step 5, step 6, saik. Dan di setiap stepnya lu bisa bikin dia polifonik juga ya, sampai 4. Misalnya kayak gini. Ini di step 1, 4, dan 7 gue bikin dia jadi polifonik. Step 1 ada 2, step 4 juga ada 2, step 7 ada 2. Dia bisa sampai 4, misalnya gue mau bener-bener langsung ekstrim banget. Gitu sih, keren abis. Ini ada beberapa pattern yang udah pernah gue buat. Kita iringi dengan drum dari T8. Tes cek. Nah, mungkin suaranya agak beda ya sekarang dari mic gue yang sebelumnya ngomong, karena sekarang gue ngomong langsung pakai alat ini. Jadi ini E4, alat terakhir ini yang paling asing sebenarnya buat gue ya. Namanya E4 Voice Tweaker. Ini adalah vocal effector slash performer. Jadi buat maininnya lu mesti pakai mic. Nah, dan ada loopernya juga. Jadi buat anak beatbox oke juga kayaknya nih, karena ada loopernya. Ini gue udah colok mic ya, jadi bisa langsung ngefek nih, kayak misalnya di sini ada fiturnya pitch buat naikin pitch kayak gini. Suara gue jadi tinggi dan juga bisa rendah. Gokil. Gue kayak lagi jualan obat tapi sambil meraktekin gitu, gokil ya. Terus abis pitch ada foreman, jadi kalau pitchnya gue naikin, foremannya tetap stay, itu gue bisa bikin ala-ala kayak cewek gitu, ya nggak sih? Ada auto pitch seperti sejenis autotune ya, kayak Terus kalau ditahan tombol pitchnya sambil di slide fader yang kanan, bisa ngatur seberapa pitch correctionnya gitu ya, seberapa sensitif atau malah mati sama sekali kayak gini. Tapi kalau gue bikin bener-bener 100, dia kayak it's lit. Oke, terus ada harmoni. Buat ganti scale-nya lu tahan tombol harmoninya sambil pilih fader yang kiri. Coba ya. Coba. Ta 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 ta. Fader yang kanan buat ganti voicing.
ada oktav 1 turun kayak gini, keren sih ini. Ada 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Anjir, gue asik sendiri jadinya ya. Terus ini vocoder ya. Inilah ala-ala robot vocoder. Enak banget sih ini. Enak banget. Ini enak banget buat bikin suara bass-bassan gitu ya. Terus ada jenis vocodernya juga sih. Ada beberapa jenis vocodernya, engine-nya. Harder, better, faster, stronger. Terus ini loopernya dus dus tak 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 dus dus tak, oi dus dus tak dus yang ngelup dus tak dus dus tak dus yang ngelup dus tak dus dus tak dus dus tak. Terus dia kayak ada automatic detect BPM-nya ya, jadi dia bisa langsung loopnya tuh BPM-nya bisa langsung ke detect gitu. Jadi nanti bisa nge-sync juga buat ke temponya yang ada di scatter nih, misalnya kayak gini. Dus dus tak dus 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 tak dus tak dus 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 tak kayak gitu ya. Terus yang di kanan ini sejenis multi effect. Lu tau lah ya, ada reverb. Terus kalau lu tekan tombol vocoder sambil di slide, ada efek lain selain reverb. Ada delay. Ada chorus, yoi, bikin suaranya jadi kayak kodok. Nah sekarang gue mau coba fitur loopernya ya, ala-ala beatboxer lah ya. Mohon dimaklumi gue bukan beatboxer. Harap maklum, aku bukan beatboxer. Harap maklum, aku bukan harap maklum. Aku bukan harap maklum. Aku bukan harap maklum. Nah sekarang gue mau coba perform dengan ketiga alat tersebut yang akan gue mix audionya pakai kabel kayak gini. Sama gue sync juga via MIDI, tapi connectivity-nya menggunakan kabel yang sama kayak gini.
Nah itu tadi sedikit demo dari ketiga alat terbarunya Roland Aria Compact. Kalau menurut gue ketiga alat ini emang diperuntukkan buat kalian yang mau perform musik elektronik secara compact karena bisa dibawa-bawa, ukurannya kecil dan menggunakan power yang juga bisa di charge gitu via USB ya. Jadi ini gue suka banget, biasanya alat-alat compact tuh zaman dulu karena mereka bener-bener pengen dibilang compact jadi mereka pakai baterai kayak A3 segala macam dan itu sangat menyulitkan gitu hari gini kan, kayak ribet banget pakai baterai. Jadi kelebihannya ini yang sekarang menurut gue cukup charge via USB dan yaudah gitu. Jadi kalau lo mau sambil main sambil nyolok pun juga bisa gitu. Buat gue yang udah pernah nyobain macam-macam drum machine buat si T8-nya menurut gue udah oke banget karena enak buat dipakai live, fiturnya cukup lengkap, soundnya juga oke. Terus buat programming sequence-nya juga nggak ribet ya, ciri khas kayak drum machine Roland lah ya. Cuma pas awal-awal gue pikir pemilihan sound dari drum machine klasik Roland-nya agak kurang tepat karena gue mikir kok nggak ada 808 sub bass-nya gitu kan. Tapi ternyata kayak yang lo lihat di demo barusan, justru 808 bass-nya sangat tercover dengan adanya TB303. Jadi gue bisa gambar note dari sub bass-nya malah lebih enak lagi, malah lebih gampang gitu. Jadi nggak gabung sama suara kick-nya. Jadi overall T8 walaupun kecil tapi sangat powerful. Terus si J6-nya ini sangat-sangat fresh buat gue. Karena gue belum pernah nemu sequencer yang konsepnya kayak gini ya. Chord sequencer. Itu agak aneh ya, cuman keren. Dan dari semua alatnya kayaknya yang bakalan kepake ini sih, terutama buat gue producing. Karena sangat-sangat inspiratif dan bisa bikin gue dapet ide-ide baru ya, terutama dari progresi chordnya. Presetnya juga khas Juno banget, gue suka banget. Jadi salut buat Roland atas inovasinya kali ini. Dan yang terakhir, E4, jujur nih, awalnya gue agak aneh sama fungsi alat ini. Tapi setelah gue coba jamming barengan dengan alat yang lain, gue akhirnya mulai paham kenapa Roland bikin alat ini sebagai pendamping alat lainnya. Karena bisa jadi looper vokal langsung atau bahkan gak cuma vokal sih sebenarnya, karena dia ada line in-nya di situ yang mungkin bisa lo colok gitar atau apapun. Jadi lo bisa looping instrumen apapun. Cuma karena emang ini untuk vokal, jadi fungsi-fungsi efeknya dan voice processingnya itu emang buat vokal banget. Ada looper yang bisa langsung nge-sync sama ketukan dari gears lainnya via kabel MIDI tadi. Jadi improvisasinya di sini bisa main banget. Apalagi itu ya pitch correctionnya tuh menurut gua canggih banget untuk alat sekecil ini ya. Gokil. Oh ya, dan satu lagi menurut gua kelebihan dari ketiga alat ini, salah satunya itu adalah alat-alatnya sangat Instagramable banget. Karena kalau sekarang lu lihat banyak banget gears yang sengaja dibikin tuh kecil dan estetiknya itu dibikin buat di post di Instagram Reels atau TikTok mungkin gitu. Dan ya gitu, estetik gitu, kelihatannya dicolok sana colok sini, cung bunyi lucu gimana gitu. Dan ini gua rasa kayaknya ya Roland juga lagi ngejar ke arah sana, karena kan brand lain mungkin banyak yang main gituan juga, dan Roland bikin juga kayak gitu. Oke, jadi sampai sini aja review ketiga alat terbaru dari Roland Aria Compact ini. Terima kasih buat Roland yang udah ngirimin alat-alat cantik ini langsung ke studio gue ini dan memperbolehkan gue buat ngutak-ngatik. Semoga kalian semua yang nonton terhibur. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye.